Aku hanya bisa diam, mencerna setiap kata Mami. Di tengah duka yang masih begitu pekat, Mami tidak hanya memikirkan bisnis, ia memikirkan warisan. Ia tidak memilih berdasarkan senioritas atau pengalaman, tapi berdasarkan kesamaan visi dan ruh. Ia telah melihat apa yang aku dan Papi lihat dalam diri Al. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Papi pergi, sebuah perasaan baru menyelinap di antara kabut dukaku. Bukan kebahagiaan, tapi sebuah harapan. Sebuah harapan yang rapuh, yang kini bertumpu pada pundak seorang pria sederhana yang pernah menolongku di depan gerbang sekolah. Mami telah memberikan sebuah beban seberat gunung padanya, tapi ia juga telah memberikannya sebuah kepercayaan yang tak ternilai. Dan entah kenapa, aku tahu Al tidak akan mengecewakan kami. 2 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Di kampus, aku tumbuh dari seorang mahasiswi baru yang lugu menjadi seorang organisatoris yang disegani. Di kantor, di bawah bimbingan Mami, aku belajar membaca laporan keuangan, menganalisis pasar, dan duduk dalam rapat-rapat besar. Aku bukan lagi gadis kecil yang manja, aku adalah calon penerus Wijaya. Dan Al, ia berubah menjadi bintang paling terang di perusahaan. Setiap proyek yang ia sentuh berubah menjadi emas. Ia disegani, dikagumi, dan Papa pasti akan sangat bangga padanya. Aku pun bangga, tapi kebanggaan itu bercampur dengan rasa sakit yang aneh. Semakin tinggi ia terbang, semakin jauh rasanya jarak di antara kami. Hubungan kami membeku, sapaan di koridor terasa kaku, pertemuan di ruang rapat terasa formal, tak ada lagi makan siang di kantin, tak ada lagi perjalanan pulang yang hangat. Ia membangun sebuah dinding kaca di antara kami. Aku bisa melihatnya dengan jelas, tapi aku tak bisa menyentuhnya. Aku merindukan Al yang dulu, Al yang canggung dengan kemeja batiknya, bukan direktur proyek Al-Hafi yang dingin dan perfeksionis. Aku tidak mengerti kenapa ia menjauh, hingga hari itu tiba di sebuah rapat dewan direksi saat ia menghancurkan semuanya. Aku duduk di sana, di samping kursi Mami, merasa begitu bangga saat ia memaparkan laporan kuartal yang luar biasa. Ia adalah bukti nyata dari visi Papi. Namun setelah tepuk tangan mereda, ia tidak kembali duduk. Ia menatap lurus ke arahku dan mengucapkan kalimat yang terasa seperti tamparan. Saya secara resmi merekomendasikan agar seluruh tanggung jawab kepemimpinan proyek strategis dialihkan kepada Cik Sheila. Hening, seluruh mata di ruangan itu menoleh padaku. Aku bisa merasakan tatapan kaget, ragu, dan kasihan. Jantungku seolah berhenti berdetak. Ini sebuah lelucon, sebuah penghinaan. Ia menjatuhkanku dari tempat yang sangat tinggi, di hadapan semua orang yang telah mengabdi pada Papi selama puluhan tahun. Saya keberatan, suaraku keluar dingin dan tajam, lebih tegas dari yang kuduga. Saya belum siap. Perdebatan panas terjadi, tapi aku tidak lagi mendengarkan. Telingaku berdengung karena amarah dan rasa malu. Kenapa Al? Kenapa kau melakukan ini padaku? Segera setelah rapat ditunda, aku mengiriminya pesan. Tanpa basa-basi, "Mas, aku ingin bicara. Sekarang, di ruangan Mami." Saat aku menunggunya di ruangan Papi yang kini terasa begitu dingin, amarahku meluap-luap. Niatnya mungkin baik, tapi caranya begitu salah, begitu menakutkan. Saat ia masuk, aku berbalik dan membiarkan semua emosi yang terpendam selama 2 tahun ini meledak. "Apa Mas sudah gila?" bentakku. Suaraku pecah oleh air mata yang tak bisa lagi kubendung. "Bagaimana mungkin aku? Aku tidak sehebat kamu, Mas. Aku belum bisa." Aku berjalan mondar-mandir, tak sanggup menatap wajahnya yang pias. "Kenapa kamu mengatakan itu di depan semua orang? Apa kamu ingin mempermalukan aku? Menunjukkan pada semua orang kalau aku ini hanya anak manja yang tidak tahu apa-apa?
Aku menuduhnya ingin lari, menuduhnya meremehkanku. Setiap kata yang keluar adalah pecahan dari hatiku yang hancur. Aku ingin ia mengerti bahwa yang kulakukan selama 2 tahun ini adalah belajar untuk menjadi pantas, bukan untuk merebut posisi siapapun. Dan ia dengan satu kalimat telah meremehkan semua usahaku. Aku berhenti di hadapannya, menatapnya dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki. Oke, kataku dingin. Mas Al tidak usah ikut rapat lanjutan lagi. Biar Sheila yang memutuskan. Aku membanting pintu di belakangku, membiarkan suara brak itu menjadi penutup dari segalanya. Di koridor, isak tangisku akhirnya pecah. Dalam kemarahan dan harga diriku yang terluka, aku melakukan hal paling bodoh dalam hidupku. Aku menerima posisi itu. Bulan-bulan berikutnya adalah neraka. Aku memimpin dengan ego, bukan dengan logika. Aku ingin membuktikan pada Al, pada semua orang, bahwa aku bisa. Tapi, aku gagal, total. Proyek-proyek mulai macet. Klien-klien kepercayaan Papi mulai menarik diri. Bisikan-bisikan di belakangku semakin kencang. Puncaknya adalah saat aku harus menandatangani surat edaran penundaan gaji. Tanganku gemetar. Aku telah gagal. Aku telah menghancurkan warisan Papi. Sore itu, aku berjalan ke lantai 25. Kantor yang dulu penuh semangat, kini terasa seperti kuburan. Aku melihatnya di kubikelnya, kembali ke tempatnya semula. Aku berdiri di hadapannya. Wajahku pasti terlihat mengerikan, tirus dan pucat. Aku menatap matanya yang dulu selalu memberiku kehangatan. Kini hanya ada kekosongan di sana. Kemarahan dan harga diriku telah lenyap, hanya menyisakan kepahitan. Sekarang puas dengan keputusanmu, Mas? Suaraku hanya bisikan lirih. Sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Itu adalah suara kekalahanku. Aku telah mencoba membuktikan bahwa aku bisa, tapi yang terbukti hanyalah satu hal. Ia benar. Aku memang belum siap. Dan karena keegoisanku, kami berdua kehilangan segalanya.